masyarakat yang melakukan pengelolaan terhadap alam dan lingkungan dilakukan secara bersama, tidak ada kepemilikan yang individual. Maka lahirlah yang disebut dengan leit. Maka sistem leit itu adalah sistem penyimpanan produktivitas publik untuk membangun kohesi ekonomi sosial yang disebut dengan ekonomi sosialis. Kalau disebut komunis nanti marah. Ekonomi sosialis gitu kan. Nah kemudian dilakukan usaha bersama untuk bersama, didasarkan pada asas kekeluargaan, dipimpin oleh puun, oleh pemimpin yang lahir dari karakter spiritual, yang karakternya adalah legok tapak genteng kadek, landung kandungan laer aisan. Maka sistem hidupnya dia menjadi penggerak dari komunitas itu. Nah dari penggerak komunitas itu, itulah ideologi aja. Kalau ditanya orang Sunda, apakah orang Sunda punya ideologi dan punya sistem nilai sosial? Punya, itu sistem nilainya. Mirip-mirip Vietnam, mirip-mirip Tiongkok, cuman bertuhan. Nah, orang Sunda itu memahami ketuhanan itu adalah ketika dia sudah berhasil membangun hubungan harmoni dengan alam dan lingkungannya, maka dia kemudian dia mengikuti hukumnya. Hukumnya disebut dengan hukum alam. Maka ketaatan pada hukum alam dalam perspektif pemahaman orang Sunda itu sama dengan ketaatan pada Allah yang memiliki alam dan ketertundukan. Karena ini ilmu gini, filosofi ideologinya kebanyakan ngambilnya dari Prancis. Nggak usah jauh-jauh ke Cibeo. Nih, kita ini cerdas loh. Pertanyaannya adalah, ini kan ekonomi. Apakah masyarakat yang berkohesi dalam hukum alam yang harmoni itu masyarakat sejahtera? Saya nggak bisa nyimpulin. Silahkan lakukan penelitian. Tapi berdasarkan analisis riset yang saya miliki, hampir semua yang tinggal dalam hukum-hukum adat tradisi itu, rakyatnya umurnya rata-rata di atas 90, tidak ada pencurian, tidak ada pemerkosaan, tidak ada konflik, tidak ada yang masuk pengadilan, sandang pangannya cukup. Pertanyaannya adalah, kalau masyarakat tidak ada yang berperkara di pengadilan, tidak ada konflik, makannya cukup, tidurnya nyenyak, masyarakat apa? Masyarakat sejahtera. Nah, kemudian kita geser lagi. Ya nggak usah di sini deh, nggak usah di Sukabumi, nggak usah di Bogor. Geser aja di kota Bandung. Ada namanya kota Cimahi, ada kampung namanya Cirende, punya kebun yang sekarang mulai agak diganggu oleh pemukiman baru. Kebunnya 40 hektar, dikelola secara turun-temurun. Rakyatnya makannya cuma singkong. Peralatan hidupnya adalah setiap rumah harus ada domba. Kemudian saya keliling, rumahnya bersih-bersih, orangnya sehat-sehat. Dan kemudian tidak ada konflik, dan dia hidup hanya dari singkong itu, turun temurun masih hidup dengan baik. Cuman saya agak kritik kemarin, kenapa gadgetnya terlalu banyak? Ini. Nah, negara kita itu kan mengeksperimenkan itu lama. Nah sekarang kita, apakah kita ingin seperti mereka? Oh tidak, berat. Kenapa? Yang tradisi harus tetap dijaga ketradisiannya. Dengan cara apa? Negara memberikan ruang pelindungan alam melalui pendekatan alokasi hutan. Apakah taman nasional, kemudian hutan lindung, dan cagar-cagar alam lainnya yang memberikan ruang pada lingkungan sekitar. Siapa yang menikmati taman nasional itu? Taman nasional di siapa yang paling dinikmati di Gunung Gede itu? Yang paling menikmati adalah kampung adat. Pertanyaannya adalah, ini ngomong nih tentang, karena kita selalu ngomong setiap hari pembangunan yang berkesinambungan, ngomongnya keren-keren istilahnya. Di daerah Bogor, kampung-kampung adat itu dibangun di sekitar Gunung Gede.
Pertanyaannya adalah, misi apa leluhur Sunda memerintahkan untuk terus membangun kampung adat dengan sistem pertanian nomaden? Nomaden itu kecerdasan, Pak, bukan penyebab kebakaran hutan. Itu kecerdasan. Sistem pertanian nomaden, kemudian kenapa diambilnya Gunung Gede sekitarnya? Karena Pakuan Pajajaran itu berdiri di atas piranti lingkungan yang kaya raya. Kaya sumber daya air, kaya sumber daya alam. Sumber daya alamnya, kekayaannya bukan yang di atas permukaan, tetapi di bawah permukaan kandungan emasnya juga kaya. Tetapi leluhurnya mengajarkan jangan eksploitasi yang di dalam. Kenapa? Karena itu kehinaan. Kenapa kehinaan? Karena kita sudah sejahtera dengan permukaan. Kalau sejahtera dengan permukaan, kenapa harus menggali yang ada di dalam permukaan? Cerdas. Sehingga saya berulang-ulang ngomong, tidak ada lingkungan masyarakat yang mengalami kebahagiaan, tumbuh hidupnya dengan sejahtera selama mengandalkan dari penambangan. Bagi saya penambangan adalah ketidakcerdasan orang melakukan sumber daya permukaan alam. Ketidakcerdasan. Enggak cerdas. Ini saya memberikan gini lah. Orang Bogor itu gelis. Ya kan? Kalau orang Bogor gelis campernik, gelis na kawanti-wanti, endah na kabina-bina, gelis bawaning nggak jadi endah bawaning ti kudrat. Nah itu Kang Anton nggak bisa ngomong gini. Ditambah punya kecerdasan, kan cukup senyum. Dari senyumnya nanti lahirlah iklan pasta gigi. Kan cukup menggerai rambutnya, lahirlah ikan sampo. Kan cukup memperlihatkan kulitnya, lahirlah iklan peputih kulit. Kan cukup memperlihatkan mukanya, lahirlah menjadi endorsement skincare. Kalau dari memperlihatkan mukanya saja sudah kaya, ngapain membuka bajunya? Kalau sudah cantik, ngapain buka baju dan celana, Bu? Jual diri. Itu jual diri loh. Jual diri loh. Nah, kalau sudah jual diri, mohon maaf, mahalnya hanya pertemuan pertama. Kedua, ketiga, udah 6 bulan, udah 1 tahun, udah 3 tahun, apalagi ketemunya jam 3 malam jatohan, gocap aja nggak mau. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Gunung Gede, Pongkor, dan seluruh lingkaran Bogor, kalau kemudian ditambang, diambil pasirnya, diambil batunya, diambil emasnya, terus-terusan menimbulkan pencemaran merkuri segala macam, apakah orang akan datang ke sini? Mahal nggak harga tanahnya? Jadi kalau tanah Jawa Barat itu sepenggal tanah dari surga diciptakan ketika Tuhan tersenyum, ngapain lu jual murah jadiin PSK? Nggak bisa. Saya termasuk yang hari ini ingin mengembalikan Jawa Barat menjadi putri cantik, bukan PSK yang dijajakan di pinggir jalan. Untuk itu, ideologi kita ini mau kemana sekarang? Gitu loh. Terakhir ya, cukup segini aja. Kan nggak mungkin. Lihat sekarang ya udah, yang tradisi harus tetap ada, harus dijaga. Kenapa? Di Tiongkok, negara yang hari ini jadi pembicaraan banyak orang, desanya tetap tradisi. Di Jepang desanya tetap tradisi. Gak bisa. Tradisi udah deh. Nah kemudian apa yang dilakukan sudah? Kita sudah kadung memasuki era digitalisasi dan era pasar modal. Nah, sudah, mau gimana lagi? Nggak mungkin mundur lagi. Sudah, kita sudah masuk ke era industrialisasi. Era industrialisasi itu 2 variabel yang ingin dicapai. Satu,
terserapnya angkatan kerja di sektor industri. Yang kedua, negara memungut pajak dari industri. Dua kok variabel. Terserapnya lapangan kerja itu memiliki multiplier efek ekonomi. Bagaimana caranya industrialisasi